Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi database design Oracle kita di section ke-8 bagian kedua, yaitu modeling change terkait time. Jadi memodelkan waktu, bagaimana menangkap waktu. Adapun objektif dari slide ini, yang pertama adalah membedakan penggunaan date untuk atribut dan day sebagai entitas di model data. Dilihat tergantung kebutuhannya. Dan nanti yang akan utama dibahas adalah waktu itu bisa diwakilkan sama-sama di atribut, menjadi atribut atau menjadi entitas day. Yang kedua, menjaga karakteristik date dengan membangun model yang menggunakan day sebagai entity. Nanti diperkenalkan bagaimana kalau date itu dirupakan sebagai entitas day, ya. Mengidentifikasi setidaknya 3 constraint terkait waktu yang dapat dihasilkan dari time sensitive model. Yang keempat, menetapkan dan memberikan contoh conditional non-transferability dan time constraint model beserta notasi-notasinya, begitu ya. Oke. Purpose dari slide ini adalah time berperan dalam banyak model bisnis. Historical data sering digunakan menemukan tren. Modeling time dalam bisnis memungkinkan data tersebut ditangkap. Jadi terkait waktu, ini masih ikut dengan historical data seperti slide yang sebelumnya. Jadi historical data itu penting untuk perusahaan ataupun bisnis ya, untuk melihat tren atau menemukan tren. Report memberikan info yang diturunkan dari data. Report yang dirancang dengan baik dapat memberikan informasi berharga yang dapat digunakan bisnis untuk meningkatkan operasinya. Jadi data yang dicatat dalam database itu masih mentah. Tapi kalau kita melakukan membuat struktur yang baik, itu nanti kita bisa mendapatkan informasi yang berharga di kemudian hari berdasarkan data yang dicatat tersebut. Selanjutnya, entity day versus attribute date. Ya, amati entitas purchase di kedua gambar entitas yang di sebelah kanan. Anda akan menyertakan atribut date jika ingin tahu kapan barang itu dibeli. Jadi di sini ada purchase. Date dibuat sebagai atribut jika ingin tahu kapan barang itu dibeli. Jadi dari sini itu Anda bisa tahu purchase ID, ID pembelian gitu ya. Kemudian purchase date atau tanggal belinya kapan, itu Anda bisa tahu di entitas ini. Namun jika ingin mengidentifikasi tren yang terkait waktu khususnya di slide ini ya, seperti tren mantel versus pakaian renang versus sepatu, jika kita ingin mengetahui temperatur saat selama waktu itu. Jadi mantel, pakaian renang sama sepatu itu kaitan dengan temperatur pada waktu itu kita ingin tangkap trennya. Jadi mungkin bayangannya ya, mantel itu dibeli waktu temperaturnya berapa, pakaian renang dan sepatu juga seperti itu. Ya. Nah, jika menambahkan atribut temperatur ke entitas purchase, itu menciptakan masalah. Jadi kita nggak bisa langsung menambahkan high temperature dan low temperature ke entitas purchase yang seperti ini, karena ini nggak sesuai dengan aturan normalisasi, gitu ya. Jadi di sini ada yang dilanggar adalah aturan bentuk normal ketiga atau 3NF. Atribut non-UID tidak dapat memiliki atributnya sendiri. Nah, di sini high temperature dan low temperature itu atributnya date. Ya, karena high temperature dan low temperature itu ID-nya gitu ya. ID-nya adalah date. Nah, itu melanggar bentuk normal ketiga. Atribut non-UID tidak dapat memiliki atributnya sendiri. Karena high dan low temperature adalah atribut dari date, kita memerlukan entitas hari yang terpisah. Jadi purchase tetap ditulis, tapi hanya ID
quantity, dan unit price saja. Nah, nanti dihubungkan dengan entitas day, di mana entitas day itu ada tabel date-nya berapa, pada date itu high temperature dan low temperaturnya berapa. Dan di sini direlasikan many itu one dari purchase ke day. Oke. Jadi di sini bisa dilihat satu purchase atau record purchase ID gitu ya. Itu pasti ada harinya. Satu hari, maksimal kan satu hari kan, nggak mungkin lebih dari satu hari. Pembelian kan nggak mungkin lebih dari satu hari toh, kan pasti tanggalnya satu. Catatan pembelian kan tanggalnya satu. Jadi di tanggal itu high temperature dan low temperaturnya berapa. Nah, jadi seperti itu. Sebaliknya di satu hari itu bisa lebih dari satu purchase ID atau satu pembelian, satu record pembelian. Ya, lebih dari satu. Oleh karena itu di sini relasinya adalah many to one. Memiliki entity D terpisah memungkinkan kita melacak lebih banyak informasi yang mungkin berguna. Misalkan hari yang adalah hari libur umum, ya. Jadi di sini ada hari libur hari libur, tapi di sini mandatory ya. Mandatory berarti kira-kira nanti jawabannya iya atau tidak gitu ya. Jadi bukan atribut hari libur apa, bukan misalkan tanggal sekian itu hari libur apa. Nah, nanti bukan seperti itu. Kalau tanggal sekian hari libur apa, itu kan berarti nanti ada hari yang nggak libur yang di sini eh, karena mandatori kan harus ada isinya kan ya. Jadi kalau karena di sini mandatori berarti harus ada isinya. Di sini yang dimaksudkan adalah iya atau tidak. Jadi dia hari libur nasional atau tidak. Yes atau no. Dan yes atau no itu harus diisi. Seperti itu. Kemudian time related constraint terkait constraint yang berkaitan dengan waktu. Amati constraint yang dapat timbul dari kebutuhan untuk mencatat tanggal dan waktu. Berikut ini ada sebuah contoh. Ada pameran sekolah yang menampilkan beberapa booth. Jadi sekolah ini ada pameran, akan ditampilkan beberapa booth. Manajer mendaftar volunteer untuk mengerjakan shift yang berbeda di booth yang berbeda. Sebuah booth hanya dikelola satu volunteer pada satu waktu. Jadi nanti volunteernya itu satu booth, satu volunteer. Beberapa volunteer dapat bekerja beberapa jam. Yang lain bekerja lebih sedikit jam, tergantung pada waktu luang mereka. Tapi tetap yang bekerja satu booth hanya dikelola oleh satu volunteer pada satu waktu. Schedule harus ditentukan terlebih dahulu sehingga manajer tahu time mana yang tidak dijangkau oleh volunteer. Jadi jadwal ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum seluruh volunteer berjalan, ya. Sehingga manajer tahu mana waktu yang belum ada volunteernya atau waktu yang belum terdapat volunteernya. Nah, dari sini membahas mengenai time related constraint yang terkait waktu. Jadi kalau bekerja bersama-sama dalam satu waktu itu ada constraint yang bisa ditemukan. Berikut ini adalah pilihan constraint terkait waktu yang dipertimbangkan untuk model ini. Yang terlihat jelas di sini adalah shift end time harus lebih akhir dari shift start time. Jadi gambarnya itu kan antara booth dan volunteer karena ditangkap record historical datanya ya. Jadi antara booth dan volunteer karena mau ditangkap historicalnya, maka relasinya dia aslinya many to many. Satu booth bisa banyak volunteer. Ingat bukan seperti karena dia mau ditangkap historinya ya.
maka dia satu boot bisa banyak volunteer, satu volunteer bisa banyak boot. Karena satu orang itu bisa menjaga boot di beberapa hari kan gitu ya. Dan satu boot karena acaranya beberapa hari, di hari berikutnya dia bisa berganti-ganti volunteer yang menjaga. Jadi dia bisa banyak volunteer. Ingat, walaupun di constraint tadi satu boot satu volunteer, bukan berarti harus di sini ya digambar satu. Nah, jadi satu boot maksimal satu volunteer bukan berarti yang sisi di volunteernya itu satu. Karena di sini ingat kita mau memodelkan historical datanya. Jadi aslinya di sini many to many antara boot dan volunteer. Kemudian dibuat entitas intersection yang namanya shift assignment schedule. Kemudian ada date sebagai UID dan start time sebagai UID dan ada juga end time. Oke. Ya, di sini yang jelas shift end time harus lebih akhir dari shift start time. Nah, model-model aturan yang seperti ini nanti harus didokumentasikan. Paling tidak ada note di dalam ER diagramnya. Kenapa? Ya, supaya nanti di model-model yang seperti ini, end time harus lebih akhir dari shift start time. Itu kan nggak bisa dimodelkan di sini, di ER diagram. Biasanya hanya pakai note atau catatan-catatan. Nah, nanti supaya si yang mengimplementasikan itu nanti bisa menuliskan constraint-nya dalam kode atau dalam sintaks. Jadi nanti cakupannya bukan dari desain tapi dari sintaks pengerjaannya ya. Pengerjaannya di sintaksnya. Jadi sintaksnya dibuat constraint-nya end time atau kolom end time itu harus lebih besar atau lebih akhir daripada start time. Oke. Kemudian yang kedua, time related constraint. Shift time tidak dapat overlap. Start time untuk shift sukarelawan tidak boleh di antara start time dan end time dari volunteer lain di boot yang sama. Hal yang sama berlaku untuk end time. Ya, artinya volunteer ketika sudah tercatat di shift assignment ya, seorang volunteer kolom number ya, jadi di sini misalkan dibayangkan tabel seperti tabel-tabel yang saya buatkan, itu berarti kan unique identifier-nya itu kan date, ada start date, ada volunteer number kan ya. Nanti di sini ada volunteer number, ada boot ID. Itu unique identifier-nya. Nah, satu volunteer ketika sudah tercatat di record numbernya berapa? Misalkan 001, date-nya sekian, start time sekian, end time sekian, ya. Kemudian ID-nya boot ID-nya tercatat gitu ya. Nah, kalau seorang boot ID sudah ada data volunteernya seperti itu di jam sekian sampai sekian, nggak boleh volunteer yang lain itu juga memiliki start time dan end time yang sama, karena kan berarti dia nanti tumpang tindih, gitu ya. Berarti karena tadi satu boot itu kan satu volunteer saja. Jadi volunteer yang lain nggak boleh punya data start time dan end time yang sama dengan volunteer lainnya, gitu ya. Sehingga waktunya itu berarti satu jadwal atau satu start time end time itu satu volunteer saja. Nah, nanti volunteer yang lain ya nggak boleh overlap sehingga ya mungkin setelahnya atau sebelumnya. Nggak boleh di antara start time dan end time-nya volunteer yang lain. Oke. Kemudian start time untuk shift dapat diupdate ke waktu berikutnya kecuali jika shift sudah dimulai. Jadi di sini shift ini bisa diupdate kecuali jika shift sudah dimulai. Nanti ini juga ada programming constraint-nya juga. Kalau sudah
jalan waktu sekarang, ya, misalkan waktu current time, itu berarti dia nggak bisa dirubah jadwalnya, ya. Jadi bisa dibatasi pakai constraint di programmingnya. Anda mungkin tidak mengizinkan shift untuk dipindahkan ke relawan atau stand lain kecuali shift belum dimulai. Ini adalah contoh conditional non-transferability. Ada non-transferable. Jadi simbol non-transferable relationship itu seperti slide sebelumnya itu pakai, nah ini belah ketupat ya. Contoh non-transferability, shift assignment tidak dapat diubah ke boot lain atau ke volunteer yang lain. Non-transferable relationship diwakili oleh diamond pada ERD. Jadi di gambar ERD kalau misalkan memang shift-nya tidak dapat digambar atau tidak dapat diubah ke boot yang lain. Oke. Nah, sekarang conditional non-transferability. Non-transferability yang kondisional. Jadi ada kondisi tertentu sehingga dia dianggap non-transferability. Shift assignment terkadang dapat diubah-ubah. Hal ini jika shift belum dimulai. Nah, kalau conditional non-transferability ini nggak ada diamond karena kan asli di dalam kondisi tertentu dia bisa dirubah. Jadi nggak bisa dikasih diamond. Kalau diamond itu kalau pasti nggak bisa dirubah jadwalnya kan gitu ya. Tapi kalau kondisi tertentu bisa dirubah, maka dia nggak bisa pakai diamond. Dan relationship ini tidak dapat diwakili dalam diagram, tapi harus didokumentasikan. Jadi conditional non-transferability ini harus didokumentasikan juga pakai note atau pakai catatan di sini. Nah, bentuk format catatannya itu kan ada nanti di ER diagram itu kan ada note-nya kan gitu ya. Dibuat di aplikasi ER diagram itu nanti kan ada note-nya atau teks ya. Nah, ini terminologi yang Anda kenal tadi conditional non-transferability. Transferability yang ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi gitu ya. Yang kondisional, yang tidak mutlak. Kemudian yang kedua, non-transferability yang mutlak. Yang ketiga adalah time-related constraint, batasan-batasan yang terkait waktu yang bisa Anda temukan di suatu contoh kasus. Nah, di sini Anda sudah mempelajari yang pertama membedakan penggunaan date untuk atribut dan day sebagai entitas. Menjaga karakteristik date dengan membangun model yang menggunakan day sebagai entity. Jadi date punya karakteristik harian kan gitu ya. Jadi misalkan di satu hari ada ya suhunya berapa, libur atau tidak, seperti itu ya. Ada karakteristik sendiri di suatu hari. Kemudian mengidentifikasi setidaknya 3 constraint terkait waktu yang dapat dihasilkan dari time sensitive model. Yang keempat, menetapkan dan memberikan contoh conditional non-transferability dan time constraint model. Jadi ada suatu permasalahan yang dia pemecahannya itu dengan pendekatan waktu atau pembatasan waktu. Seperti kalau kita pakai shift di contoh tadi. Nah, kita pakai shift itu berarti pasti pakai waktu. Ya, constraint atau pembatasannya. Oke, slide yang ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.